Bawa adik pergi ke kota untuk membeli sebuah parang. Baik budi laksana permata, selalu disukai semua orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan Allah limpahkan kebahagiaan serta apa yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Amin. Alhamdulillah aku masih bisa ya untuk share aktivitas aku hari ini. Dan ini tuh aku lagi mau ngisi air nih teman-teman di dalam ember aku yang besar ini ya. Jadi ini tuh ceritanya ember aku ini tuh dipinjam sama saudara gitu ya. Terus udah dibalikin gitu ya teman-teman. Jadi karena mau ngisi aku sekalian aja cuci. Sebenarnya dari sana mah udah dicuci gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa, di sini aku cuci lagi aja gitu ya. Aku cuci pakai sabun gitu teman-teman, karena tadi tuh sempat terjatuh gitu aku bikin ke tanah gitu ya teman-teman. Jadinya dia itu kotor gitu, padahal dari sana sebenarnya mah udah bersih. Oke, sambil nungguin isian air aku tuh penuh gitu ya. Di sini aku juga sambil buat teman-teman, buat nyikat-nyikatin lantai kamar mandi, karena memang sekalian aja gitu ya kan, mumpung aku lagi nyalain air gitu kan, lagi nyalain air sumur bor. Jadi ya sekalian aja gitu aku sikat-sikatin lantai kamar mandi aku dan juga lantai WC aku. Nah itu tuh air di dalam embernya itu ternyata itu udah penuh ya teman-teman. Cuman ya udah aku tunggu aja ini tuh beres dulu baru aku angkat. Nah ini udah beres ya teman-teman, aku sikat-sikat. Sebenarnya lumut-lumutnya itu tuh bisa aja hilang ya kalau dikasih citron atau sejenisnya lah gitu. Atau dikasih mungkin ya teman-teman yang buat buat pembersih lantai gitu ya. Cuman karena aku tuh nggak ada, ya udahlah gini aja lah ya teman-teman. Nah di sini pokoknya aku siram-siram untuk lantainya, terus di sini juga airnya aku isi ya yang dalam ember ini karena ini tuh juga udah kosong. Kalau aku tuh ya teman-teman pas lagi ngidupin air selang gitu ya, ngidupin air sumur bor ini maksudnya, itu tuh enak banget gitu ya teman-teman, sambil segala aktivitas buat cuci-mencuci itu aku kerjain gitu ya. Kadang itu aku juga sambil buat nyuci piring sekalian gitu, nyikat-nyikatin ini, kadang juga sekalian nyuci-nyuci baju yang parah-parah kotornya gitu ya. Pokoknya seneng gitu ya teman-teman, karena kan airnya lagi besar-besar banget tuh keluar dari selang. Kemarin itu masih adalah teman-teman yang nanya sama aku, ini tuh airnya air mana, ini tuh air sumur bor ya. Dan ini tuh aku bikinnya itu dulu dengan budget 4.800.000 ya teman-teman. Dan ini tuh kedalamannya sekitar 35 sampai 38 meter deh kalau aku nggak salah ingat. Aku lupa sih teman-teman pastinya itu berapa. Di sini sih kalau untuk bikin sumur bor nggak tahu sih teman-teman, nggak tahu sih ya untuk si harganya itu kemahalan apa gimana ya, 4,5 juta. Tapi kalau di sini memang rata-rata itu masangnya tuh segitu ya. Jadi ya standar lah harganya kalau di sini. Bahkan kalau di tempat lain itu ya, aku tuh sering banget dengar dari teman-teman aku, itu tuh bikin sumur bor harganya itu tuh bisa puluhan bahkan atau belasan juta gitu ya. Nah kalau di sini sih enggak, cuman 4,5 juta ya teman-teman. Dan itu aku bikinnya dulu pas aku baru pindah ke rumah ini teman-teman, dan waktu itu kebetulan Pak suami tuh terima bonusan gitu dari tempat kerja. Dan kalau nggak salah ingat sih itu bonusan yang terakhir ya teman-teman, karena setelah itu tuh Pak suami udah nggak pernah lagi yang dapat bonusan yang gede-gede gitu ya. Ada sih ada bonusan, cuman dikit teman-teman ya, nggak terlalu banyak lah gitu. Nah kalau di masa aku bikin sumur bor itu tuh lumayan banget bonusannya gitu. Nah di sini pokoknya aku juga sambil aja langsung buat nyuci piring ya teman-teman, karena memang cucian piring juga ini ada. Jadi mumpung sekalian ngidupin air gitu ya, sekalian aja nyuci piring gitu ya teman-teman. Pokoknya aku tuh seneng kalau misalnya udah ngidupin air itu tuh sekalian aja nyuci-nyuci apa yang perlu dicuci. Mohon maaf ya kalau misalnya kalian ngedengar suara aku ini agak rada aneh ya, karena aku tuh masih sariawan teman-teman. Jadi kadang itu aku masih suka ngerasa perih, dan jadi kayak omongan aku tuh rada-rada aku tahan-tahan gitu ya. Ya semoga lah masih enjoy dan enak didengar. Ya walaupun kalau suaraku ini memang serak ya teman-teman, kalian jangan berharap kalau suaraku itu bakalan merdu, karena itu nggak mungkin, karena memang suaraku itu tuh serak. Nah di sini tuh pokoknya ya teman-teman, kalau misalnya aku yang nyuci piring gitu ya, itu aku nyuci piringnya itu tuh nggak yang terlalu harus harus
berurutan ya, misalnya nih ya gelas gitu mana yang, atau misalnya harus piring dulu semua, atau nyari dulu yang mana nggak kena minyak gitu. Enggak sih ya, aku mana yang dapat aja langsung aja aku cuci-cuci, aku gosok-gosok kayak gini. Tapi aku tuh kalau misalnya nyuci piring senangnya itu tuh pas digosok itu tuh langsung di apa ya, langsung dibilas gitu loh teman-teman, karena kalau nggak dibilas itu rasa aku kayak masih apa ya, kayak berminyak lagi gitu. Nah itu tuh tadi Pak suami itu baru pulang kerja gitu ya teman-teman. Terus dia itu tuh ngasih tempat bekalnya dia, jadinya sekalian biar dicuci gitu ya teman-teman. Jadi itu tuh tempat bekalnya Pak suami, tempat nasi dan juga lauknya gitu. Aku sih nggak ada ya teman-teman bikin tempat yang spesial harus pakai rantang-rantang gitu, enggak, pokoknya yang ada aja gitu ya. Toh juga Pak suami itu kalau misalnya pergi kerja itu bawa keranjang pasar itu teman-teman, buat tempat nasi dan juga tempat air minumnya serta keperluan-keperluan lainnya gitu. Jadi ya nggak perlu harus beli tempat nasi gitu ya, atau yang spesial lah tempat nasi rantang-rantang gitu ya teman-teman. Seadanya aja di rumah gitu, yang mana yang masih bisa dipakai. Nah alhamdulillah udah beres aku nyuci piring, alhamdulillah pokoknya udah lega ya, cucian piring udah beres. Langsung aja di sini aku siram-siramin lantainya ya. Dan itu juga air ternyata udah penuh, langsung aja aku matiin airnya dan aku sangkutin selangnya. Beres nyuci piring, di sini lanjut keluar nih teman-teman buat ngangkatin jemuran pakaian. Ini sih masih panas ya teman-teman, cuman ini tuh udah sore dan pakaian-pakaianku juga udah pada kering semua. Jadi aku memutuskan untuk aku angkat aja lah semua pakaian aku ini, karena memang ini tuh udah pada kering gitu. Tumben ya teman-teman, beberapa hari ini di tempatku itu selalu panas, Masya Allah. Alhamdulillah pokoknya seneng aja kalau udah nyuci-nyuci. Itu juga kan aku nyuci selimut ya teman-teman, karena memang bersemangat banget ngelihat cuaca itu sekarang tuh sering panas. Jadi kayaknya apa-apa itu pengen aja dicuci gitu ya, kalau misalnya ngelihat cuaca itu udah panas gitu. Oke, selanjutnya di sini tuh aku memanen cabai nih teman-teman, karena memang cabeku ini tuh udah beberapa lama gitu ya aku nggak panen, karena memang buahnya tuh nggak terlalu ada. Tapi kalau misalnya mau dicabut itu masih sayang gitu, jadi udahlah biarkan aja lah dulu. Apalagi cabai aku yang ditumpuk yang di bagian halaman itu ya teman-teman, itu kan kurang bagus pertumbuhannya ya, karena kena hama. Itu udah diusahain ya teman-teman, udah diusahain disemprot pakai berbagai obat hama, dan itu ternyata memang nggak bisa gitu ya. Jadi ya kayak sayang banget gitu. Tapi buahnya itu tuh masih bisa diambil, cuman dia jangan sampai nunggu mateng. Kalau misalnya nunggu mateng, dia itu bakalan busuk gitu. Jadi ya lumayan lah gitu ya, ini buat tambah-tambahan gitu teman-teman, tambah-tambahan cabai aku. Jadinya kan di pasar aku nggak beli cabai lagi. Ini kalian bisa lihat ya teman-teman, buah cabenya itu kan udah nggak yang terlalu lebat, udah nggak terlalu banyak banget buahnya. Cuman ini tuh dia ini loh teman-teman, pedas cabenya gitu ya, karena kan itu cabenya kecil-kecil ya. Jadi itu bener-bener pedas banget gitu ya. Ini tuh enak banget teman-teman buat dijadiin dimakan sama bakwan gitu ya. Pokoknya sama gorengan yang anget-anget, Masya Allah itu sedep banget. Karena dia itu kecil tapi rasanya itu pedas, jadi bener-bener nampol banget. Cabaiku ini tuh kayaknya udah lama ya teman-teman, udah berapa bulan ya cabai ini tuh ya. Udah lama banget sih ya, menurut aku kayaknya udah lama banget gitu. Cuman ya teman-teman itu karena masih bagus juga daunnya, belum ada yang kering-kering gimana-gimana. Jadinya ya tetap masih dipertahankan aja ya cabai ini, walaupun sebenarnya ini tuh harusnya sih udah dicabutin ya, karena kan buahnya itu udah nggak terlalu banyak. Cuman memang aku tuh pengennya gitu ya, setelah ini tuh dicabutin nanti sekalian ada bibit baru yang ditanam. Nah sedangkan sekarang ini tuh aku masih belum sempet buat beli-beli bibitnya gitu teman-teman. Alhasil ya udahlah dibiarkan sajalah dulu ini ya. Pengennya sih sesegera mungkin aku tuh ada meluangkan waktu buat pergi beli bibit cabai ya teman-teman, biar ada kesibukan lah gitu ya, dan juga biar cabai yang ini tuh bisa dicabut gitu. Walaupun ini tuh udah sore ya teman-teman, karena memang terik matahari tuh masih berasa banget gitu ya. Jadi masih kelihatan terang. Kalau biasanya itu ya teman-teman, kalau udah musim hujan jam 5 aja itu kayaknya udah gelap banget. Nah sedangkan ini tuh ya udah sore tapi ini tuh masih kelihatan terang banget, karena memang lagi tumben matahari tuh bener-bener terik. Jadi kayak bener-bener enak aja gitu ya, mau beraktivitas apa-apa itu rasanya hari pun kayak lama gitu teman-teman malamnya. Tapi kalau misalnya cuaca mendung, Masya Allah ya, rasanya tuh kayak cepet banget. Cuaca itu udah gelap gitu ya, hari itu udah gelap, udah kayak berasa mau malam. Padahal kadang mah masih sore gitu kan.
Nah teman-teman, masih ada sih ya untuk cabai aku ini tuh beberapa batang yang masih lumayan lebat-lebat gitu untuk buahnya. Cuman dia itu tuh banyak yang masih muda gitu loh teman-teman. Pas aku pencet gitu tuh dia masih lembek. Nah kalau biasanya masih lembek gitu ya, itu biasanya dia itu belum berbiji di dalamnya dan biasanya itu masih muda. Jadi kalau misalnya aku milih cabai, aku pencet sedikit. Kalau misalnya dia itu udah keras, nah itu biasanya sih udah tua gitu ya. Karena aku tuh sering teman-teman ngambil cabai yang aku pencet gitu ya, terus dia itu masih lembek dan aku belah itu tuh masih muda banget di dalamnya gitu. Tapi kalau misalnya yang udah keras itu seringnya sih itu udah tua. Nah alhamdulillah nih teman-teman udah beres panen cabai di bagian sini, di area ini ya. Alhamdulillah dapatnya tuh lumayan banget teman-teman. Ini kayaknya ada hampir seperempat gitu ya, seperempat kilo. Oke, setelah panen cabai yang di samping rumah, lanjut di sini tuh aku panen cabai yang ini ya teman-teman, yang di kebun, yang di halaman rumah. Nah ini kalian bisa lihat sendiri ya, cabainya tuh bener-bener rimbun banget teman-teman. Tapi sayang dia itu kena hama. Jadi kalau misalnya aku nggak panen sekarang ya, ini tuh pasti bakalan busuk. Terus juga dia itu bakalan berjatuhan gitu di bawah. Makanya aku tuh pas dia udah gede-gede kayak gini ya aku ambilin. Tapi ini tuh walaupun dia itu belum mateng gitu ya, tapi alhamdulillah ternyata ini tuh udah tua teman-teman, udah lumayan pedas gitu. Udah lumayan berasa gitulah pedasnya, pokoknya alhamdulillah banget. Sayang banget gitu ya aku ngelihat cabai ini tuh, karena dia tuh besar-besar, panjang-panjang gitu. Tapi ya gitu nggak bisa sampai matang gitu loh teman-teman cabainya. Kalau udah besar gitu, udah mau tua itu malah dia jadi busuk dan berjatuhan gitu di bawah. Jadinya aku tuh pengen gitu ya cabai ini tuh sebelum dia berjatuhan aku panen aja gitu ya, karena kan sayang ya teman-teman. Kemarin itu banyak banget sih yang nyaranin sama aku, Bun dikasih obat hama, Bun dikasih kulit bawang ini, Bun segala macam. Itu udah dicoba ya teman-teman, udah dicoba sama Pak suami, tapi memang udah nggak bisa gitu ya. Jadi ya mau gimana lagi. Tuh juga cabai-cabai yang kemarin itu tuh yang penyisipan bibit yang terakhir itu juga pada kena hama semua teman-teman. Jadi nanti kalau misalnya aku mau nanam cabai, kemungkinan besar aku nanamnya di polybag aja, cuman letakinnya tetap di sini gitu. Cuman di dalam polybag nggak ditanam langsung ke dalam tanah gitu kata Pak suami. Ya kalau aku sih nurut aja ya teman-teman, gimana baiknya, karena beneran aku kalau urusan bertanam-tanam ini nggak terlalu tahu, walaupun aku anak petani, karena memang orang tuaku itu bukan petani cabai tapi mereka itu petani padi. Jadinya kalau untuk urusan-urusan cabai ini beneran deh ya aku tuh nggak tahu. Pak suami juga sebenarnya bukan seorang petani cabai juga ya, cuman beliau itu kalau untuk cabai itu belajarnya dari Facebook atau dari YouTube gitu loh teman-teman. Jadi dia itu bisa gitu ya, dia itu juga tahu ini ya pestisida alami segala macam gitu. Cuman ya memang ini tuh udah bener-bener nggak bisa terselamatkan. Cuman ya masih ada untungnya, setidaknya aku masih bisa buat ngerasain panennya gitu ya teman-teman. Alhamdulillah. Pokoknya ya udah disyukurin aja gitu ya, daripada dipikirin keluhannya mulu. Nah ya teman-teman, ini tuh dapat segini di cabai ini. Sebenarnya lebih banyak dari ini sih ya, karena yang tempat yang pertama tadi tuh udah penuh, jadi aku jadikan 2 tempat. Ini dia ya cabai semua yang aku panen hari ini, lumayan banget sih teman-teman. Alhamdulillah pokoknya ya bersyukur aja lah ya, karena memang cabainya ini tuh lumayan banyak gitu dapatnya. Tapi aku belum mau petikin sekarang ya, karena aku masih mager gitu loh teman-teman buat metikin cabainya itu sekarang. Oke lanjut nih teman-teman, di sini tuh aku mau gorengin kerupuk karena ini tuh mau makan malam gitu ya. Sebelum makan malam aku tuh gorengin kerupuk dulu buat lalapan ya teman-teman. Enak banget sih kalau kerupuk yang warna-warni ini tuh dijadiin teman makan, wah sedep banget pokoknya. Apalagi kalau misalnya menunya itu kayak goreng-gorengan ada sayurnya gitu ya, nah dikasih kerupuk aja sih udah enak, atau persambal-sambelan gitu, pokoknya udah mantep sih menurut aku. Kadang juga kalau kerupuk kayak gini tuh bukan cuman buat teman makan ya teman-teman, terkadang itu juga buat cemilan. Apalagi si Twin, mereka tuh lumayan seneng sama kerupuk kayak begini. Cuman ya aku nggak terlalu berlebihan ngasih kerupuk-kerupuk begini teman-teman, karena takutnya batuk gitu kan. Karena sekarang ini kan musimnya itu musim pancaroba ya, kadang itu hujan kadang panas gitu. Jadi ketakutnya kalau anak-anak terlalu banyak makan kerupuk-kerupukan begini, takutnya mereka batuk gitu. Ini aku goreng kerupuknya itu nggak semuanya ya teman-teman, aku gorengnya secukupnya aja, pokoknya setoples yang di sana itu aja ya teman-teman, karena kalau kebanyakan takutnya nanti nggak langsung habis dan itu melempem, makanya udah aku goreng secukupnya aja. Oke udah beres aku goreng kerupuk, alhamdulillah ya segini aja sih, ini tuh udah cukup banget buat teman makan dan juga buat cemilan malam ini ya.
Dan di sini aku lanjut buat makan pakai menu yang aku masak yang di video sebelumnya, yaitu ikan sarden. Nah, ini aku masak ya teman-teman. Aku makan pakai ikan sarden, itu bener-bener enak banget teman-teman. Ikan sarden di sambal, terus ditemenin sama kerupuk. Wah, sedep banget sih pokoknya, Masya Allah. Ini tuh bener-bener enak banget. Ditemenin minumnya itu tuh air anget atau sekalian air dingin. Wah, pokoknya sedep banget. Sedep. Oke deh teman-teman, terima kasih banyak ya udah ngikutin aktivitas dan kegiatan aku hari ini. Semoga apa yang aku share di videoku kali ini tuh bisa menginspirasi serta memotivasi kalian semua ya. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Maaf ya jika banyak kata-kata aku yang salah, yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.